Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua, bagaimana kabarnya? Oh, siapa yang datang semangat dalam hadirat Tuhan? Ayo salami kiri kanan berkata semangat di hari Minggu. Semangat di hari Minggu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang kita bisa beribadah bersama-sama. Saya melihat jemaat mukanya ceria, semangat diberkati Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 yang menulis demikian. Amsal pasal 16 ayat 32. Saya ajak kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan it is better to be patient than powerful. Lebih baik menjadi sabar daripada kita menjadi berkuasa. Nah, saudara, ada satu pepatah mengatakan karakter speak louder than words. Karakter itu berbicara jauh lebih kencang daripada perkataan. Saya banyak melayani para wanita yang sibuk ngomongin suaminya, tapi nggak didengerin sama sekali. Dan waktu saya ketemu dengan para suami, suami berkata, Pak, kami nggak butuh ocehannya, tapi kami butuh karakternya berubah, sifatnya berubah. Nah, saudaraku, karakter kita berbicara jauh lebih keras daripada perkataan kita. Satu hukum dalam dunia ini saya pelajari, karakter bisa mengangkat kita, karakter bisa menghancurkan kita. Coba mungkin Bapak Ibu pikirkan satu orang yang Anda kagumi. Coba Anda pikirkan satu orang yang Anda hormati, yang Anda hargai. Kalau saya tanya kepada Anda, apa faktor yang menyebabkan Anda menghargai orang itu? Apa faktor yang membuat Anda menghormati orang itu? Pasti Anda bilang orangnya rendah hati, Pak. Orangnya baik, orangnya generous, suka menolong. Bukankah itu karakter? Coba Anda pikirkan orang yang mungkin Anda tidak suka, orang yang mungkin Anda benci, saudara. Kenapa? Karena karakternya. Dia pembohong, dia tukang tipu, dia nggak pernah jujur, selalu bicara tentang karakter. Karakter bisa mengangkat kita, karakter bisa mempromosikan hidup kita, tapi sebaliknya karakter bisa menghancurkan setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karisma kita, karisma itu karunia-karunia yang kita miliki. Talenta-talenta yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bisa mengangkat kita, bisa mempromosikan kita. Karena Anda punya suara bagus, Anda bisa jadi terkenal. Karena Anda bisa khotbah dengan baik, Anda bisa jadi terkenal. Karena Anda bisa desain baju dengan luar biasa, Anda bisa jadi desainer terkenal. Semua talenta, semua karunia, semua potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita bisa mempromosikan kita. Tapi yang membuat orang itu promosinya bisa bertahan, promosinya bisa sustain, promosinya bisa langgeng, itu adalah karakter. Berapa banyak kita melihat ada orang yang sudah tadinya sukses, yang tadinya terkenal, yang tadinya dihormati, tapi karena punya karakter yang buruk, akhirnya semuanya hancur. Promosi hancur, saudara, semuanya hancur. Maka dari itu ketika kita pelajari di Alkitab, khotbah pertama Yesus itu berbicara tentang karakter. Khotbah di bukit Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Semuanya itu berbicara tentang karakter. Ternyata rahasia untuk diberkati adalah karakter. Kalau kita punya karakter yang baik, kalau kita punya karakter Tuhan dalam hidup kita, percaya kita akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang mau diberkati? Ternyata kunci berkat adalah karakter kita. Karakter itu penting sekali. Apakah Tuhan bisa percaya kepada kita? Dan itu adalah karakter kita. Salah satu karakter yang penting yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah sabar. Apa? Sabar. Kalau kita bicara sabar, ada 3 konteksnya. Yang pertama, sabar itu sabar menanti. Waiting patiently.
Kita sabar menanti jawaban doa kita. Kita sabar menanti berkat Tuhan dicurahkan. Kita sabar menanti apa yang kita impikan terjadi dalam hidup kita. Sabar yang kedua konteksnya adalah sabar dalam penderitaan. Mungkin hari-hari ini kau sedang dalam masalah. Mungkin hari-hari ini kau sedang dalam pergumulan. Kita sabar di dalam penderitaan kita. Contoh di Alkitab adalah Ayub yang sabar ketika dia dalam penderitaan. Nah, sabar yang ketiga yang dimaksud oleh Alkitab adalah konteksnya tidak mudah marah. Tidak gampang marah. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, kata sabar yang dipakai dalam ayat ini adalah tidak mudah marah. Tidak mudah emosi. Nah, ini yang sulit hari-hari ini. Dalam pelayanan, dalam realitas kehidupan, saya melihat ada banyak orang sekarang gampang marah. Banyak orang gampang emosi. Banyak orang gampang sekali protes. Gampang sekali demo. Kenapa saudara? Karena orang tidak punya kesabaran yang cukup. Nah, hari-hari ini sebagai orang percaya, kita butuh kesabaran. Alkitab dengan jelas berkata, kesabaran jauh lebih penting daripada kekuasaan. Jauh lebih penting daripada power. Satu hal yang salah, orang mengejar power. Orang mengejar kekuasaan. Orang ingin jadi sakti. Orang ingin jadi hebat. Orang ingin jadi berkuasa. Orang kejar power. Tapi Alkitab dengan jelas Amsal berkata, kesabaran jauh lebih penting daripada kekuasaan. Ada banyak orang yang berkuasa ternyata hancur karena dia tidak sabar. Sabar itu menyeimbangi kekuasaan. Sabar membuat kita bisa mengontrol kekuasaan itu. Sabar membuat kita bisa mengendalikan power itu dalam hidup setiap kita. Makanya sabar itu penting. Musa gagal masuk tanah Kanaan. Penyebabnya karena dia tidak sabar. Dia gampang marah. Dan itu satu karakter yang jelek daripada Musa. Kalau Anda pelajari hidup Musa, selalu masalah Musa adalah tentang kemarahan. Masih ingat ketika dia umur 40 tahun, kita berkata dia datang kepada bangsanya, dia melihat ada orang Israel dianiaya oleh orang Mesir. Dia mau jadi pahlawan Bapak Ibu. Dia membunuh orang Mesir itu. Kenapa? Karena dia marah. Dia marah melihat bangsanya dianiaya. Ketika dia naik ke Gunung Sinai, Alkitab berkata Harun yang memimpin bangsa Israel menuntut untuk membuat patung anak lembu dari semua emas berlian yang mereka bawa dari Mesir. Dan Harun kemudian mengizinkan hal itu. Tuhan di atas marah, Musa dengar orang Israel menari, menyembah patung anak lembu. Dia marah besar dan dalam keadaan marah dia melemparkan loh batu sampai pecah. Nah, jemaat yang diberkati, Musa punya masalah yaitu kemarahan. Sampai pada akhirnya ketika bangsa Israel mengeluh minta minum. Musa mengeluh sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan ini bangsamu ini keras kepala. Mereka minta minum. Ini gimana di padang gurun cari minum. Kemudian Tuhan berkata, tenang hambaku. Berkatalah kepada batu karang. Tuhan suruh dia berkata kepada batu karang. Tapi karena Musa emosi. Tapi karena Musa marah. Dia bukan berkata. Tapi dia pukul batu karang dengan tongkatnya. Dengan emosinya. Bapak Ibu, karena Musa marah. Makanya Musa gagal masuk ke tanah Kanaan. Berapa banyak kita kehilangan berkat Tuhan. Berapa banyak kita kehilangan kesempatan emas dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Karena kita marah. Makanya tepuk pundak orang kiri kanan bilang, Cik, Ko, Pak, Bu, sabar. Jangan jadi orang yang gampang marah. Dan tidak mudah, kita harus bisa mengendalikan kemarahan kita. Kita harus belajar slow to anger. Kita harus belajar mengendalikan emosi kita supaya kita tidak mudah marah. Nah, saya mau nanya nih, ibu-ibu ya, saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, istri-istri, kalau suamimu lagi tidur enak, malam-malam kau bangunin, dia marah nggak? Hah? Yang suaminya marah angkat tangan dong. Gak ada yang berani. Nah, saudara marah. Betul gak saudara? Kenapa? Orang tuh gampang sekali marah. Dulu saya begitu.
Setiap kali saya tidur enak, saudara tiba-tiba dibangunkan sama istri saya marah. Karena bagi saya tidur itu berkat. Tidur itu anugerah. Jadi istri saya mengganggu anugerah Tuhan. Berkat Tuhan dalam hidup saya. Saya marah, saya ngomel. Tapi kemudian saya sadar begini. Ketika saya yang bangunkan istri saya untuk satu kepentingan, dia bangun dengan rela tuh. Dia bangun dengan sukacita tuh. Dia nggak ngomel tuh. Dia nggak marah tuh. Di situ saya belajar untuk sabar. Ketika satu hari saya masih ingat, kami lagi di Amerika pelayanan, kita lagi jalan di sebuah daerah yang cukup terpencil, cukup kecil, kota kecil, desa di Amerika. Waktu itu kita cari makan, saudara. Kita cari makan, makanannya Chinese food. Kita cari paling aman Chinese food. Masuklah kami ke restoran Chinese food bersama teman yang mengajak kami. Sampai di sana ada AI yang layani kami. Dia kasih daftar menu. Menunya banyak, saudara. Jadi kita pilihlah yang mana kita mau makan. Terus saya bilang, I want this one. Saya tunjuk satu menu. Teman saya tunjuk satu menu. Terus AI-nya bilang, nggak ada itu. Nggak ada itu, nggak ada itu. Terus dia bilang yang ada yang mana? Ini. Jadinya bukan kita yang milih makanan, dia yang milihin buat kita. Karena stoknya nggak semuanya ada, saudara. Cuma ada yang tertentu aja yang kokinya bisa masak. Yang lainnya ada di menu tapi nggak bisa dimasak. Kadang-kadang emosi nggak? Saya pernah di Australia. Kita makan di sebuah restoran Chinese terkenal, saudara. Nah, kalau makan di restoran itu, kita harus belajar kungfu, saudara. Karena itu restoran yang punya orang Hong Kong. Dan ngomongnya kenceng banget. Teriak-teriak ngomongnya, saudara. Itu kalau kita pesan makanan, mereka hidangkan makanannya bukan diletakkan dengan baik, tapi dilempar, saudara. Dilempar dengan kasar sekali. Dalam hati saya, aduh Tuhan, sabar. Betul saudara, saya masih ingat waktu COVID kemarin, banyak gereja harus daftar untuk ibadah. Banyak orang gak daftar. Begitu sampai di gereja dia mau ibadah gak boleh masuk karena gak daftar. Bisa marah-marah di depan gereja, saudara. Tapi di GSI gak ada ya, gak ada bedanya. Nah, semua yang diberkati Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kadang-kadang ujian kesabaran itu penting dalam hidup kita. Kita belajar untuk sabar. Waktu saya ke Pineng tanggal 15 Januari, saya mau cek ke dokter gastro. Karena saya sering sakit mah. Nah, waktu saya datang subuh-subuh jam 6 pagi, antri di rumah sakit. Teman saya info gini, Pak, dokternya cuma terima 15 pasien. Jadi Bapak kalau bisa datang lebih pagian lagi. Bagi saya jam 6 pagi Pineng, waktu Pineng itu sudah subuh, saudara. Di Indonesia jam 5 pagi. Jadi saya antri di rumah sakit buka jam 7, dokter mulai praktek jam 8, saudara. Jadi kami antri. Nah, kami antri itu ada 2 barisan di rumah sakit itu. Yang barisan sebelah kanan untuk pasien jantung, yang barisan sebelah kiri untuk pasien dokter spesialis lain. Nah, saya ada di barisan kiri karena saya mau ke dokter gastro. Nah, waktu itu kita mulai investigasi beberapa pasien yang antri. Ternyata saya di urutan nomor 4, saudara, untuk ke dokter ini. Nah, saudara, ketika kami berlari masuk ke dalam ruangan untuk kita registrasi, ternyata saya di urutan ke-16. Dokter hanya terima 15 pasien, jadi yang ke-16 gak jadi, saudara. Saya suruh antri lagi besok pagi, saudara. Nah, kalau Anda dalam posisi saya, marah gak, saudara? Gue udah bangun pagi-pagi loh. Udah dari subuh gue antri loh. Gue udah ngantuk-ngantuk loh ngantri. Sekarang urutan 16. Aduh, dalam hati saya, dokter gak cuma dia tahu. Banyak dokter lain, betul gak, saudara, yang siap menerima saya. Tapi Tuhan baik, saudara. Untung saya gak emosi. Untung saya gak sabar. Dan saya bersyukur Tuhan berikan dokter yang tepat. Yang walaupun untuk itu saya perlu sabar. Mau yang terbaik? Mau jodoh yang terbaik? Bisnis yang terbaik? Semua yang terbaik? Kadang-kadang perlu apa? Kadang-kadang perlu apa? Sabar. Lihat kiri kalian bilang, sabar. Sabar, jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Kita kehilangan berkat Tuhan, kita kehilangan kesempatan dalam kehidupan setiap kita. Ketika Anda difitnah, ketika Anda dibully, Anda marah nggak?
dunia media sosial ini berbahaya, saudara. Berbahaya banget. Kalau kita nggak punya sikap hati yang benar-benar dijaga, kita bisa emosi, blood drug kita bisa naik, tensi kita bisa naik, saudara. Benar. Kita bisa kadang-kadang sakit hati gara-gara media sosial. Kita bisa marah orang gara-gara media sosial. Ada teman saya berantem hanya gara-gara dia posting di Instagram, teman baiknya lupa like, saudara. Itu bisa marah, emosi, berantem, akhirnya putus hubungan gara-gara like di Instagram. Makanya ibu-ibu, kalau temanmu posting jangan lupa di like, saudara ya. Cuma pencet tombol hati, selesai. Aman di dunia ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, gara-gara media sosial orang bisa ribut. Gara-gara media sosial orang bisa berantem. Makanya ponakan saya Katy Perry. Tahu Katy Perry? Dia pernah bilang gini, kalau Anda posting di media sosial, jangan peduli tentang komen orang. Amin, saudara. Jangan baca komennya. Kadang-kadang kalau baca komennya, perang terjadi di komen itu. Pro kontra terjadi di komen itu. Orang bisa emosi, orang bisa jatuhin orang, orang bisa maki orang dengan begitu mengerikan sekali. Maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, belajar untuk yang namanya sabar. Sabar. Nah, butuh sabar. Butuh tidak gampang marah. Butuh tidak gampang emosi. Kenapa kita harus sabar? Karena saya belajar gini, Tuhan itu sabar sama kita. Tahukah jemaat Tuhan, kita punya Tuhan yang sabar sama kita. Amin. Dalam Mazmur 145 ayat 8 menulis demikian. Dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar. Tuhan apa? Panjang sabar. Sabarnya tuh panjang, saudara. Dia tidak mudah marah dan besar kasih setianya. Kata besar kasih setianya artinya rich in love. Always ready to forgive. Tuhan itu selalu siap mengampuni kita. Tuhan itu selalu kaya dengan kasihnya kepada setiap kita. Saya bersyukur punya Tuhan yang gak dikit-dikit marah. Punya Tuhan gak dikit-dikit emosi. Punya Tuhan yang tidak dikit-dikit menghakimi. Banyak orang Kristen, maaf ya, punya konteks yang salah tentang Tuhan. Seorang teman selalu bilang gini, aduh Pak, saya mesti hati-hati nih. Nanti kalau saya begini Tuhan hukum saya. Nanti kalau saya begini Tuhan panis saya. Tuhan hajar saya. Saya mau beritahu, Tuhan kita bukan kayak Bapak kita yang selalu marah, ngomel. Tuhan kita Tuhan yang penyayang. Tuhan kita Tuhan yang panjang sabar. Lihat kiri kanan bilang, Tuhanmu Tuhan yang panjang sabar. Yang gak dikit-dikit menghukum, gak dikit-dikit pukul, gak dikit-dikit maki-maki, gak dikit-dikit ngomel. No, Tuhan kita Tuhan yang panjang sabar, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah menghukum. Tuhan menghajar kita ketika sudah terpaksa, saudara. Nah, coba yang diberkati Tuhan, karena Tuhan sabar sama kita. Kita harus belajar sabar kepada orang lain. Amin, saudara. Kita harus belajar sabar sama orang yang menjengkelkan kita. Kita harus belajar sabar dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita harus belajar sabar dengan orang yang irritate hidup kita. Kita harus sabar dengan orang yang mungkin menjadi masalah bagi setiap kita. Sabar. Dan jujur, saya bergumul untuk sabar. Amin. Siapa yang bergumul untuk sabar? Siapa yang butuh sabar? Kok angkat tangannya setengah tiang sih? Yang butuh sabar siapa? Amin. Lihat kiri kanan, gua perlu sabar. Sabar. Apalagi di Jakarta, yang macetnya minta ampun, butuh yang namanya apa? Sabar. Dulu istri saya kalau bawa mobil, disalip orang, dia marah, dia ngamuk. Saya bilang, saya gak usah marah. Dia nyalip kita, dia kenceng. Karena mamanya mau masuk ICU, saudara. Istrinya mau melahirkan. Belajar untuk mengerti. Amin, saudara. Nah, gimana caranya Pak Pendeta? Kita bisa sabar. Ada beberapa cara. Yang pertama, untuk kita bisa sabar, kita jangan egois. Apa? Jangan egois. Kenapa kita marah-marah? Karena kita egois. Kenapa kita emosi? Karena kita mementingkan pemuasan ego kita. Pemuasan keinginan kita. Pemuasan jadwal kita. Pemuasan kepentingan target kita. Orang yang egois selalu fokus pada haknya.
Dia pokok hak saya untuk dihargai. Hak saya untuk begini. Hak saya untuk diterima. Hak saya. Hak saya. Satu hari saya pernah cerita mungkin saya di satu kedai kopi di Starbucks di daerah Setiabudi. Ketika saya di Starbucks itu saudara suasana nggak bagus, suasana chaos, suasananya bagi saya itu nggak nyaman banget. Biasanya Starbucks kan nyaman, bagus, adem, rapi, bagus banget saudara. Tapi nggak tahu hari itu di tempat itu apa mungkin situasi hati saya lagi nggak bagus. Pokoknya semua keadaan itu tidak bagus. Saya orangnya suka komplain. Saya orangnya suka mengeluh, saya orangnya gampang marah pada waktu itu. Jadi saya sudah siapkan senjata saya, ini satu salah ini, dua salah ini, tiga salah ini, empat salah ini. Saya antri, antriannya panjang, baristanya cuma 2 orang, panjang banget, lama banget. Karena saya ingin minum kopi, saya antri. Begitu sampai giliran saya di depan counternya, tiba-tiba saya udah mau marah. Saya udah mau komplain, saya udah mau emosi, sudah mau protes. 1, 2, 3, saya udah mau ngomong. Belum sempat saya ngomong, anak muda di depan itu bilang, "Shalom Pak Pendeta Agus Lutan." Rupanya dia kenal saya saudara. Aduh, begitu dia bilang shalom, marah saya dari 100 turun jadi 0 saudara sekalian. Oh, saya bilang kok kenal saya? Aduh, saya ngefans loh sama Bapak, saya ngefans sama Bapak. Dalam hati saya, untung gua gak marah sama dia. Kalau saya marah sama dia, itu jadi trauma seumur hidupnya saudara. Ada pendeta marah-marah dia, sementara dia lagi kerja. Sudah di situ saya belajar untuk mengandalkan emosi. Amin. Kalau Anda bawa mobil Anda disalib, gak usah marah. Ketika Anda buka jendela, mobil Anda mau Anda maki, nggak taunya buka jendelanya Pendeta Agus Lutan juga. Saudara, malu kan? Nah, coba jangan diberkati. Kenapa kita gampang marah? Kenapa kita tidak sabar? Karena kita selalu fokus pada hak kita. Saya punya hak untuk dilayani. Saya punya hak mendapatkan kenyamanan. Saya punya hak minum kopi yang enak. Betul nggak? Kita punya hak. Nah, kenapa kita egois? Karena kita tidak pernah mau mengerti orang lain. Kita tidak mau mengerti tentang orang lain. Kenapa suami suka marah sama istri? Karena dia nggak pernah mau mengerti. Jadi istri itu tidak mudah. Amin ibu-ibu. Jadi istri, ada yang protes di belakang sana ya. Jadi istri itu tidak mudah. Para suami gak mudah jadi istri benar. Saya tahu itu gak mudah. Makanya kalau istrimu ada sedikit keliru, makanya keasinan, gak usah marah. Dia berjuang untuk bisa masak Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri saya waktu COVID kemarin setiap hari masak. Gak bisa makan di luar. Gak berani makan di luar. Satu hari di dapur dia nangis saudara. Dia nangis di dapur. So saya tanya, sayang, mengapa kamu nangis? Apa saya nyakitin hati kamu? Enggak katanya. Saya bingung mau masak apa lagi. Saya ilmunya habis katanya saudara. Sudah ini diberkati Tuhan. Saudara enggak gampang jadi istri. Makanya suami-suami jangan marah. Amin. Hanya gara-gara makanan kau marah. Hanya gara-gara masalah sepele kau marah. Betul enggak saudara? Kita gampang sekali marah. Karena kita enggak ngerti perasaan istri kita. Kita enggak pernah mengerti orang lain. Kita enggak bisa mengerti apa yang sedang orang alami. Anda pernah makan di restoran enggak? Pelayannya juteknya minta ampun. Mukanya bimoli, bibir monyong 5 cm. Pernah ngalami? Ini orang kok nggak ramah ya? Kok kasar banget, betul nggak saudara ya? Ini kok pelayanannya kok nggak bagus? Kita udah bayar, gue punya hak dilayani dengan senyuman, betul nggak? Ini jutek, mukanya bimoli, boyong, mau makan apa? Coba. Kita kan marah, kita emosi. Tapi kita baca ngerti dong. Mungkin dia baru pisah dengan suaminya, mungkin anaknya lagi sakit. Kita harus belajar mengerti orang. Amin saudara. Jangan hanya mementingkan diri kita. Jangan hanya mementingkan ego kita. Satu hari ada seorang suami. Suami ini pikir enak banget jadi istri ya. Gua kerja keras di kantor cari uang. Istri bisa shopping, bisa arisan, bisa jalan-jalan. Kumpul-kumpul sama teman-temannya dengan dress code piyama dan bandu merah. Saudara ya. Istri suami cemburu. Dia gak suka. Dia satu hari berkata, Tuhan, enak banget jadi istri. Aku kepingin merasakan jadi istri. Biar istriku ngerasain susahnya jadi suami. Tuhan jawab doanya saudara. Tiba-tiba dia berubah jadi wanita dan dia jadi istri saudara. Nah dia mulai bangun pagi-pagi. Menyiapkan sarapan buat suami dan anaknya.
Dia mulai cuci piring, cuci baju, masak, sibuk ini, sibuk itu, antar anak sekolah, jemput anak sekolah, antar anak les, saudara, beresin ini, beresin itu, beresin ini. Akhirnya malam dia capek. Di situ dia berkata, Tuhan minta ampun Tuhan. Ternyata jadi istri itu nggak gampang. Tahukah saudara perbedaan laki-laki dan wanita? Tahu saudara perbedaan laki-laki dan wanita? Wanita itu multifungsi. Amin. Sementara laki-laki itu tidak multifungsi. Dengar ya, wanita itu multifungsi. Di saat bersamaan dia bisa melakukan satu hal bersamaan. Satu hal dia bisa kerjakan. Saya belajar gini, pernah mikir gak ya, kenapa wanita punya pinggul, pria gak punya pinggul? Ada yang tahu? Bukan supaya seksi ya, sudah. Bukan. Kenapa wanita punya pinggul? Supaya dia bisa gendong anaknya. Kalau dia gendong anaknya ada tatakannya. Gak melorot saudara. Kalau cowok gendong anak melorot karena gak ada tatakannya. Jadi wanita tuh multifungsi. Akhirnya si laki-laki ini bilang, Tuhan capek jadi perempuan. Gak mudah jadi perempuan. Susah jadi perempuan. Terus dia bilang, belum lagi malam maaf harus layani suami semuanya. Terus dia bilang, Tuhan ubah aku. Kembali jadi laki-laki. Tiba-tiba Tuhan berkata, mohon maaf kamu lagi hamil. Tunggu 9 bulan lagi. Jemaat yang diberkatinya, jangan kita selalu menghakimi marah sama istri kita. Gak gampang jadi istri. Kita belajar mengerti orang lain. Filipi 2:4 menulis demikian. Filipi 2:4 menulis demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan kita pusat hanya ego kita. Jangan kita pusat pada diri kita. Tapi belajar untuk memperhatikan orang lain. Belajar untuk cari tahu apa yang menyenangkan hati istri kita. Apa yang menyenangkan hati anak kita. Apa yang menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Saya belajar satu hal sudah. Selama ini saya jadi suami yang sangat egois. Saya selalu menuntut istri saya. Saya tidak pernah melakukan sesuatu buat dia. Saya selalu menuntut, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu jadi istri saya begini. Saya menuntut. Akibatnya istri saya jadi stres, kami selalu ribut, kami selalu berantem. Karena saya menekan menuntut istri saya. Makanya dalam rumah tangga tidak boleh saling menuntut. Amin saudara. Amin. Saling membangun, saling menasihati, saling menolong satu sama yang lain. Nah, saya menuntut istri saya. Tapi kemudian saya sadar gak boleh seperti ini. Saya harus belajar untuk memperhatikan dia. Apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang dia berkenan. Nah, saya belajar setiap orang punya bahasa cintanya berbeda-beda. Betul? Ada orang yang bahasa cintanya suka dikasih hadiah. Oh, dikasih hadiah langsung so sweet banget, I love you. Kita bikin lebih romantis. Yang paling romantis. Bagi dia hidup ini romantis kalau dikasih hadiah. Nah, ada orang yang bahasa cintanya itu adalah saudara dilayani. Ada orang yang bahasa cintanya rayuan. Ada orang yang bahasa cintanya dipeluk, dicium, dibelai. Ada orang yang bahasa cintanya seperti itu. Tapi saya bersyukur bahasa cinta istri saya bukan rayuan. Setiap kali saya merayu dia bilang gombal lu. Gua gak perlu rayuan. Setiap kali saya belikan dia hadiah. Saya pernah belikan dia hadiah saudara. Dia kepingin sekali kalung salib. Pingin sekali. Diam-diam saya beli. Saya kasih buat dia. Tahu saudara reaksinya? Dia bilang lu beli beginian. Gak perlu. Ini mahal. Ngapain lu habisin duit? Kita masih perlu banyak keperluan tahu. Kamu ngapain? Kamu cicil gak nih? Pakai kartu kredit yang mana? Saya malah dimarahin saudara. Saya kasih hadiah malah dimarahin. Bukan senang. Bahasa cinta istri saya itu selalu ingin bersama-sama. Selalu ingin quality time bersama-sama. Itu bahasa cintanya. Kemana dia pergi selalu ada saya. Buy one get one free saudara. Walaupun kadang-kadang dia kumpul sama cewek-cewek. Saya kan gak harus ikut dong. Betul gak? Masa saya jadi James Bond di tengah ibu-ibu muda. Saya gak mau. Tapi harus ikut. Karena bahasa cintanya bersama-sama. Bahasa cintanya kebersamaan. Kemanapun istri saya ini sudah bucin banget sama saya. Gak boleh gak lihat saya saudara. Begitu 2 menit gak lihat saya langsung sayang dipanggil. Untung rumah saya ukurannya 4L. Lu lagi saudara. Jadi gampang kasih kode saya posisinya di mana. Belajar ya.
Jadi orang jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Kata kepentingan di sini skopos. Skopos itu dipakai seperti apa saudara? Teleskop. Jangan kita hanya melihat lebih besar kepentingan kita, tapi kita belajar melihat kepentingan orang lain lebih besar. Kita lihat apa yang orang perlu. Kita lihat apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Nah, kita akan membangun pernikahan yang sukses, kita akan bisa membangun pernikahan yang berhasil kalau kita belajar mengerti bagaimana istri kita, bagaimana suami kita. Apa perbedaan laki-laki dan wanita? Bedanya gini, wanita kalau punya masalah cenderung emosional, betul ya? Wanita kalau punya masalah biasanya cerita sama orang. Cerita, nangis. Wanita kalau punya masalah cerita. Laki-laki beda. Laki-laki kalau punya masalah malah diam. Setelah selesai masalahnya baru dia cerita. Kalau suamimu lagi diam, saudara, mungkin dia lagi stres. Mungkin dia lagi banyak masalah. Belajar ngerti dong ibu-ibu, amin. Amin. Kalau kau bicara suamimu nggak ladenin, mungkin dia lagi stres, mungkin dia lagi banyak masalah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, belajar untuk mengerti. Amsal 19 ayat 11 menulis demikian. Ayat ini bagus banget. Amsal 19 ayat 11 menulis begini. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Akal budi membuat seorang panjang sabar. Yang mau sabar sini siapa? Harus punya akal budi. Dalam bahasa aslinya pengertian. Kalau Anda mau sabar, Anda harus punya pengertian. Ngerti keadaan orang, ngerti background orang, ngerti posisi orang, mengerti situasi yang orang sedang hadapi. Jangan egois, jangan dikit-dikit hanya menurut perspektif kita. Jangan dikit-dikit hanya menurut pandangan kita. Saya belajar dalam pernikahan saya. Seringkali kita ribut. Saudara, masalahnya bukan yang salah yang benar, tapi cara pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda, betul nggak saudara? Karakter yang berbeda. Nah, kita belajar mengerti pasangan kita, kita belajar mengerti orang lain, maka itu akan membuat kita jadi sabar. Amin, saudara. Jangan egois. Lihat kiri kanan mau ciko, jangan egois ya, jangan egois. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada suami sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Amin, saudara. Semua orang punya kekurangan. Semua orang punya kesalahan. Kita belajar untuk tidak egois. Belajar menerima. Ada ayat satu lagi. Amsal 14 ayat 29 menulis demikian. Dikatakan begini. Orang yang sabar dikatakan siapa? Besar pengertiannya. Apa? Mau sabar? Besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah memperbesar apa? Kebodohan. Bagi Alkitab orang pemarah itu goblok, bodoh, stupid. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. It's smart to be patient. Sabar itu pintar. Amin. Siapa pintar di sini? Yang pintar itu sabar. Tapi it's stupid to lose your temper. Orang yang gampang marah, orang yang gampang emosi, Alkitab berkata orang yang B-O-D-O-H alias apa? Bodoh. Lihat kiri kananmu sekali lagi bilang, jangan bodoh. Jangan bodoh. Jangan suka dikit-dikit marah. Yang kedua, saudaraku yang diberkati, bagaimana caranya kita sabar? Kita bisa sabar, yang kedua caranya, miliki selera humor. Miliki selera humor. Zaman sekarang zaman stres. Zaman sekarang zaman depresi. Hidup sulit, betul ya? Hidup tidak mudah. Cari duit sulit. Bisnis sulit. Betul nggak saudara? Saya punya teman saudara, dia pengusaha besar dan dibilang sekarang sulit banget. Jual beli mobil sulit. Bisnis tambang sulit. Semuanya sulit. Cari jodoh pun sulit sekarang. Kita hidup di hari-hari yang sulit. Kita hidup di hari yang tidak mudah. Yang stressful banget. Maka dari itu hidup ini harus dibuat fun. Hidup ini harus dibuat saudara bahagia. Ada ayat saya ajak kita baca. Amsal 14 ayat 30 menulis demikian. Amsal 14 ayat 30 menulis demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang.
Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. A relaxed attitude lengthen a man's life. Ternyata sikap yang rileks itu memperpanjang umur. Mau panjang umur? Enggak ada yang mau panjang umur ya. Amin. Mau panjang umur? Amin. Mau panjang umur kuncinya rileks. Amin. Rileks. Amin. Amin saudara. Lihat kiri kanan bilang rileks Ci. Rileks kok. Rileks Mahabi. Betul gak? Rileks. Banyak orang sekarang gak rileks. Banyak orang sekarang tertekan, depresi, stres saudara sekalian. Ada banyak hal yang menyebabkan kita stres. Jumlah orang yang crowded tambah banyak buat kita stres. Saya pernah di Hong Kong, sudah manusia semuanya. Aduh, saya stres berat. Saya stres berat. Saudara sekalian, kesibukan, kecepatan dunia ini membuat kita stres. Jalan cepat. Buat kita stres. Nah, saudara, kita butuh yang namanya relax. Belajar untuk tertawa. Amin. Belajar untuk tertawa pada keadaan kita, pada diri sendiri, dan belajar tertawa pada tempat dan situasi yang tepat. Amin. Kalau Anda tertawa di situasi yang gak tepat, itu namanya, saudara yang jawab ya. Nah, harus belajar tertawa. Banyak orang gak ada fun lagi. Banyak orang, maaf ya, nonton stand up komedi aja bisa gak ketawa loh saudara. Nonton lawakan aja gak ketawa loh saudara. Dengar khotbah aja gak ketawa loh saudara. Ayo kasih senyum kiri kananmu. Sekarang ini saya lihat ya, orang itu kalau ketawa gini aja nih. Miring ketawanya. Gak bisa ketawa. Gak bisa. Ketawanya gini. Mungkin baru operasi kali ya, pengencangan ya. Gak boleh ketawa nanti jadi keriput. Nah, belajar untuk tertawa. Miliki selera humor. Ada satu ayat saya ajak kita baca. Mazmur 2:4 menulis begini. Mazmur 2:4 tulis begini. Dia Tuhan yang bersemayam di surga apa? Tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Mengolok-ngolok musuhnya. Saudara, kita harus mentertawakan iblis. Kita harus mempertawakan penyakit. Kita harus mempertawakan krisis. Amin saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saya masih ingat waktu saya mau dioperasi. Sendirian di kamar operasi. Istri dan teman-teman semua di luar. Mereka berdoa buat saya. Tiba-tiba lagi sendirian saya takut. Saya takut dioperasi. Kenapa? Ini pengalaman pertama kali saya dioperasi. Saya takut anestesinya. Karena saya dengar cerita, ada teman kecil saya dioperasi. Ya anestesi menantunya. Itu nggak bangun lagi mertuanya saudara. Ini nggak tahu motivasinya mau praktek, nggak ngerti juga lah ya. Sampai nggak bangun lagi. Jadi saya takut. Itu aja mertua yang anestesi, menantu anestesi nggak bangun. Ini gua nggak kenal dokternya. Ini gimana anestesinya, gimana operasinya. Saya takut. Tapi waktu saya takut tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya. Hambaku, kamu jangan takut. Tenang aja. Kamu keluar dari tempat ini, kamu harus sehat. Kamu jangan sakit, kamu harus sehat, kamu harus sembuh. Terus suara itu berkata begini, tertawakan kanker itu. Tertawakan penyakit itu. Tertawakan iblis. Tuhan bicara begitu. Tertawakan iblis. Tertawakan kanker. Tertawakan penyakit ini. Tiba-tiba saya ketawa. Saya ketawa. Saya ketawa ngekek. Gak tahu paling lucu. Saya ketawa saudara. Mungkin kalau ada perawat lihat saya ketawa di kamar operasi. Mungkin suster-suster bilang ya. Ini engkau mau gila kali ya. Mau dioperasi stres berat. Ketawa. Tapi saya belajar dengan ayat ini. Dikatakan Tuhan mentertawakan musuh-musuhnya. Tertawakan penyakit, tertawakan krisis, tertawakan masalahmu. Kau punya Tuhan yang besar, kau punya Tuhan yang dahsyat. Olok-olok mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bisa ketawa? Ketika masalah datang bilang, emangnya gue pikirin. Ketika iblis datang menyerang, kecil, lu kalah lu sudah keok lu. Amin saudara, kita tertawa dan Tuhan kita, Tuhan yang tertawa. Tuhan kita, Tuhan yang bersuka cita. Amsal 17:22 menulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan cuma obat loh, tapi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Being cheerful
keep you healthy. Amin, saudara. Mau umur panjang? Umur panjang resepnya apa tadi? Relax. Umur panjang resepnya apa? Relax. Sekarang dalam bahasa Inggris dikatakan, being cheerful keep you healthy. Mau sehat? Yang mau sehat siapa? Cheerful. Ketawa. Cheerful, bersuka cita. Amin, saudara. Masih bisa bersuka cita nggak cuma di sini? Amin. Masih bisa tertawa nggak? Nah, saudara, salah satu unsur yang membuat pernikahan kita sehat adalah humor. Amin. Saya punya teman suami istri tegang terus dua-duanya. Gimana rumah tangga tegang serius? Rumah tangga itu kadang-kadang perlu fun. Kami suami istri kadang-kadang bercanda. Kita kadang-kadang buat yang lucu-lucu. Kita saling menghibur satu dan yang lain. Kita tahu hidup ini singkat, hidup ini susah, hidup ini tidak mudah. Kita tertawakan hidup ini. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya sabar? Yaitu dengan cara kita mengasihi lebih lagi. Mengasihi lebih lagi. Saya belajar kenapa orang suka marah. Karena kita kurang mengasihi. Karena kita berkata, love is patient. Kasih itu apa? Sabar. Alkitab berkata kasih itu sabar. Berarti kalau kita nggak sabar, kita kurang mengasihi. Nah, kita selalu menuntut, kita selalu menyalahkan, kita tidak pernah memberi perhatian. Saya katakan tadi kenapa suami gampang marah sama istri. Karena kasihnya udah kurang. Saya perhatikan gini saudara ya. Saya perhatikan begini. Satu hari saya duduk di sebuah restoran. Di sebelah saya ada sepasang anak muda. Mereka lagi ngobrol, seru banget. Berdua ada depan. Ada handphone tuh di mejanya. Handphone di meja. Handphonenya bunyi, ada WhatsApp. Dia nggak peduli. Bicara. Saking serunya mereka bicara. Saya di sebelahnya tertarik. Saya tanya, Dek, sorry, baru menikah ya? Oh belum om, lagi persiapan menikah, mau menikah. Dalam hati saya pantas. Orang kalau baru mau menikah, pandang-pandangan, cerita-cerita seru banget. Handphone gak dipedulikan. WhatsApp masuk gak diangkat, telepon masuk gak dipedulikan. Ngobrol, cintanya banyak saudara. Tapi kemarin ini saya makan di sebuah restoran di Pik, saudara. Dari saya duduk, ketemu ada orang sebelah kami suami istri. Dari awal kami duduk sampai dia makan, tidak ngobrol sama sekali. Masing-masing lihat handphone. Berarti sudah menikah lebih dari 20 tahun, saudara ya. Nah, ini tandanya. Betul nggak? Benar. Nggak ngobrol sama sekali. Saya sampai bingung kan. Istrinya sibuk lihat handphone, suaminya sibuk lihat handphone, nggak ngobrol. Apalagi sekarang makan restoran kan menu di scan, betul nggak? Istrinya WA ke suaminya, papa lu scan aja menunya, lu pilih lu mau makan apa. Nggak ngobrol sama sekali. Kenapa itu terjadi? Karena kasihnya hilang. Satu hari jujur ngomong ya, jujur ya. Istri saya ngomong gini, papi, waktu saya baru married sama kamu, saya bangga banget kawin sama kamu. Bangga banget kawin sama kamu. Saya melihat banyak sekali kelebihan kamu. Kamu punya kelebihan ini, itu. Saya bangga banget kawin sama kamu. Tapi jujur, setelah menikah 20 tahun sama kamu, saya melihat lebih banyak kekurangan kamu daripada kelebihan kamu. Itu realitas pernikahan, betul nggak? Amin. Realitas pernikahan kan, waktu baru married kita bangga banget. Ih bini gua cantik loh, pintar cari duit loh. Ih kayak Cinderella yuk. Udah 20 tahun kayak Maleficent, betul gak saudara ya? Nah cuma yang diberkati Tuhan, betul gak? Waktu kita baru married kita lihat kelebihannya. Tapi setelah kita married kita melihat kekurangannya. Bahkan kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Istri saya bilang, tapi it's okay. Tapi itu gak masalah. Karena saya belajar menerima kamu, mencintai kamu, bukan cuma kelebihan kamu, tapi juga kekurangan kamu. Amin saudara. Kalau kasihnya banyak gak masalah. Saya melayani suami istri mau cerai nih. Mau cerai. Saya tanya, apa alasan mau cerai? Dia bilang, om banyak sekali perbedaan di antara kami. Perbedaannya runcing banget, fatal banget. Saya cuma tanya gini, waktu kalian pacaran nih, waktu kalian baru married nih, perbedaan itu sudah ada enggak?
Oh sudah ada Om. Tapi kok sekarang muncul semuanya ya? Kok sekarang runcing semuanya? Saya bilang, tahu nggak penyebabnya apa? Dulu waktu pacaran, waktu baru married, kenapa perbedaannya nggak menonjol? Karena cintanya masih banyak. Sekarang kenapa muncul perbedaannya? Cintanya sudah mulai kurang. Amin saudara. Maka dari itu kenapa kita nggak sabar? Karena kita kurang mengasihi. Saya mau nanya sama suami-suami ya. Sama anak-anak, sama bapak-bapak nih. Mau nanya nih ya. Anda lebih sayang mobil Anda atau anak Anda? Suami jawab jujur. Anda lebih sayang mobil Anda atau anak Anda? Seandainya Anda punya anak kreatif, pintar melukis, mobil Anda dilukis sama dia. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ada orang sampai bunuh anaknya. Dia bunuh anaknya gara-gara coret-coret mobilnya. Marah. Gak terkendali, dia bunuh anaknya. Berarti mobil lebih berharga daripada anaknya. Saya mau nanya ibu-ibu nih. Mana lebih berharga, anakmu atau vas bungamu? Anakmu jatuhkan vas bungamu yang antik dari dinasti Qing itu sudah. Ada nggak dinasti Qing ya? Hancur. Kau marah anakmu nggak? Mana lebih berharga? Vas bunga dinasti Qingmu atau anakmu? Halo? Halo? Suami marah sama istri hanya gara-gara hal sepele. Betul nggak? Mana yang lebih berharga? Makanan ini atau istrimu? Kadang-kadang istri saya masak, saudara. Saya terpaksa makan loh, saudara. Hanya Tuhan yang tahu hati dan perasaan saya. Benar. Kenapa, saudara? Jangan gara-gara makan kita ribut. Dulu kita suka ribut soal makan, sayang ya. Ribut makanan ini seorang cerewet makan. Harus makan begini. Sekarang istri saya bilang ini. Pokoknya gua masak, lu makan. Kalau lu gak mau makan, lapar lu katanya. Terpaksa saya makan. Jangan gara-gara makanan kita berantem. Saya tahu duit itu perlu. Betul? Yang perlu duit angkat tangan. Betul? Semua perlu duit. Tapi jangan gara-gara duit kita berantem. Gara-gara warisan kita putus hubungan. Halo? Mana lebih penting? Hubungan apa warisan? Nah, kenapa kita gampang marah? Masalahnya adalah karena kita kurang mengasihi. Yang terakhir, yang keempat. Saudara, ini penting sekali. Ada satu ayat saya ajak kita baca. Efesus 4 ayat 2 menulis demikian. Efesus 4 ayat 2 bilang gini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Making allowances for each other fault because of your love. Nah, kita harus belajar mengizinkan orang untuk bersalah. Sebagai bukti kasih kita. Amin. Kita harus memberikan kesempatan orang salah. Mengizinkan orang untuk salah. Ini penting apa? Kenapa? Tidak ada yang sempurna. Semua orang bisa salah. Jangan nuntut perfect. Sempurna nggak ada. Anda pun nggak sempurna. Amin saudara. Salah itu wajar. Salah itu normal. Salah itu tanda kita masih manusia biasa. Amin saudara. Amin. Amin. Lihat kiri kanan. Salah itu normal. Kalau anakmu salah itu normal. Kalau suamimu kilaf itu normal. Kalau istrimu masak keasinan itu normal saudara. Amin saudara. Make allowances for each other fault. Amin saudara. Kita belajar untuk bisa mengizinkan orang salah. Yang terakhir, yang keempat adalah connect dengan Tuhan. Connect with God. Sabar ada buah roh. Sabar adalah karakter Tuhan. Dan sabar merupakan bentuk iman kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, belajar sabar. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita connect sama Tuhan, kita akan jadi seperti Dia. Ada satu prinsip bilang gini, Anda akan menjadi sama seperti siapa yang Anda sembah. Kalau Anda menyembah setan, Anda seperti setan. Kalau Anda menyembah Tuhan, harusnya hidup Anda menjadi seperti Tuhan. Tuhan itu sabar. Kita harus jadi orang yang sabar.